Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khal fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wat tazakkur wat tazkir al hasu wal tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, para orang tua, para asatidz dan asatidzah, para tuan guru, para sepuh dan bini sepuh, Bapak Ibu semua yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan sehingga keberkahannya nanti bisa kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak keturunan semua anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan segala hajat keinginan kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk terus memperbaiki diri kita, mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah, setelah salat subuh kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi akhir-akhir di bulan Rajab yang senantiasa penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah dalam rangka kesiapan kita ya untuk bertemu dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan man 'arafa bu'das safari ista'adda. Siapa saja yang tahu jauhnya perjalanan maka hendaklah ia bersiap-siap. Jadi mudah-mudahan ya sebelum masuk bulan Sya'ban kemudian kita bulan Ramadan ya kita berbekal dengan keilmuan, kita berbekal ya dengan harta ataupun segalanya ya untuk mengisi bulan-bulan tersebut dengan ibadah sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga di yaumil akhir nanti diri kita, keluarga, jamaah semua, kita semua dibangkitkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah taala. Alhamdulillah, kita teruskan kajian tafsir kita, tafsir Jalalain. Kemarin kita sudah sampai di surah Al-Bayyinah. Dan insyaallah hari ini kita bahas, kita kaji, kita dalami maknanya dari surah Al-Qadar. Alhamdulillah. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, ya kurang lebih 1 bulan lagi, mudah-mudahan ya dari awal kita sudah bersiap, ya dengan mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki diri kita, yang memperbaiki ibadah kita untuk mendapatkan, untuk menggapai ya malam yang penuh dengan kemuliaan yang Allah hanya berikan, yaitu di bulan Ramadan, ya Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi surah Al-Qadar ini, Al-Qadar apa Pak artinya Pak? Al-Qadar apa Bu artinya? Malam Lailatul Qadar, ya. Al-Qadar itu adalah yang pertama ya ditafsirkan, Al-Qadar itu adalah kemuliaan, ya, kemuliaan. Qadrun, rajulun lahu qadrun, bahwasanya manusia itu punya kemuliaan, ya, punya keutamaan. Makanya ini malam itu ya disebut dengan malam yang mulia, ya Lailatul Qadar. Kemudian juga Al-Qadar ditafsirkan, diartikan dengan sesuatu yang sempit, ya, sesuatu yang sempit. Ya qudira alaihi rizqahu, ya qudira alaihi rizqahu, bahwasanya manusia itu terkadang rizkinya itu sudah ditakar, sudah dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, ya yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, bahwasanya Allah melapangkan rizki ya buat umat manusia siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan juga Allah mempersempit rizki umat manusia ya siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa diartikan sempit? Ya karena pada malam hari itu yang pertama penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keselamatan yang Allah berikan ya kepada umat manusia, kita hamba Allah Jalla wa Ala yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya Allah turunkan, tanazzalul malaikah, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sayangnya malaikat terbuatnya dari apa, Pak? Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Ini ruangan penuh dengan cahaya. Ya, karena memang cahaya sehingga tidak terasa sempit. Ya, tidak terasa sumbek karena dari cahaya. Kalau kita misalkan di sini penuh, ini kapasitasnya berapa Kiai masjid? Berapa ya? Gope, ada gope. Misalkan kapasitas gope ya, kemudian dipenuhin jadi 1000, kira-kira gimana Bu? Pengap, ya sempit, ya pengap. Ya karena kita bukan cahaya, terbuatnya bukan dari cahaya, tapi ketika malam hari itu Allah turunkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya karena malaikat terbuat dari cahaya maka tidak terasa sempit. Padahal kalau malaikat tercipta seperti kita ini, itu akan sempit dunia ini. Ya, makanya qadrun di situ artinya sempit. Kemudian yang ketiga, qadrun di sini artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pada malam hari itu ditetapkan ya bagaimana ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala buat hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Ya, firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi kenapa Allah Jalla wa Ala menurunkan surah yang mulia ini, surah Al-Qadar? Bahwasanya dijelaskan oleh Imam Abul Fida Ibn Katsir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya pernah ada orang Bani Israel itu umurnya panjang para jamaah semua, yaitu bisa sampai 100 tahun. Kemudian pekerjaannya yang dilakukan adalah ya siangnya dia berjihad, ya kemudian siangnya dia nyari nafkah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, malamnya dia menghidupkan malam beribadah. Ya, jadi seluruh aktivitasnya adalah ibadah. Ya, la ya'sunallaha tarfat ayun, enggak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan seperti itu, bahwasanya pernah di Bani Israel itu ada orang yang seperti itu. Diberikan usia 100 tahun dan tidak pernah bermaksiat, ya, dalam ibadahnya senantiasa patuh dan tunduk. Kemudian para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya. Menangis kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana kita bisa seperti itu? Artinya yang ditangisi oleh para sahabat adalah bukan berarti mereka nggak bisa ibadah seperti orang Bani Israel tersebut. Ya, para sahabat keimanannya luar biasa. Ya, ketakwaannya luar biasa. Ya, patuh dan tunduk qudwahnya kepada Rasulullah luar biasa. Bahkan dalam hidupnya senantiasa fastabiqul khairat, senantiasa berlomba dalam kebaikan. Ya, pernah ada yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat iri kepada sahabat yang lain yang kaya, ya, yang miskin-miskin ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kaya-kaya ini bisa berbuat kebaikan dengan hartanya, kemudian dengan jiwanya, dengan dirinya. Tapi yang miskin-miskin ini, ya, yang nggak punya apa-apa hanya bisa beribadah dengan dirinya saja, ya, tidak dengan hartanya. Makanya Rasulullah mengatakan, inna likulli tasbihatin shadaqah wa tahlilatin shadaqah, ya, wa tasbihatin shadaqah, bahwasanya setiap kalimat thayyib, kalimat yang baik, ya, tahlil, tahmid, tasbih kita adalah sedekah. Ya, adapun para sahabat yang kaya ketika mereka bisa berinfak, mereka bisa sedekah, bisa zakat dengan harta mereka, itu adalah fadlum minallah, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, jadi alhamdulillah, bersyukur. Ya, kalau kita jadi orang kaya kemudian kita gemar bersedekah. Ya, zakat, infak, alhamdulillah, karena masih banyak orang yang kaya tapi pelit, medit. Ya, apalagi itu? Ya, buntut koretan. Ya. Buntut gasiran. Ya. Jadi subhanallah, ada orang yang ingin sedekah tapi nggak punya hartanya. Tapi yang namanya sedekah nggak mesti nunggu kaya, nunggu punya. Tapi ya, kita punya ataupun tidak punya, kita senantiasa bersedekah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada para sahabat yang luar biasa, ya, qudwahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka mau puasa terus-menerus, enggak mau berbuka. Yang enggak mau tidur sepanjang malam, maunya ibadah, salat. Ya, kemudian enggak mau nikah.
Ya, pengennya ibadah terus. Kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu semua diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap kita punya hak. Ya, setiap manusia punya hak dalam dirinya. Ya, butuh istirahat. Ya, dan semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah dalam ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, bahwasanya sebaik-baik masa dalam peradaban umat Islam adalah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan setelah itu adalah masanya para sahabat, kemudian masanya para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Yaitu khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik masa adalah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi bukan berarti sahabat enggak bisa ibadah seperti itu. Sahabat bisa. Tapi yang ditangisi oleh para sahabat adalah umur kita nyampe enggak segitu Rasul. Ya, itu yang menjadi hal yang ditangisi oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang menjadi pertanyaan di dalam hati para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur kita nyampe enggak segitu? Ya kan, kata Rasul, umur kita berapa, Pak? Baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau lebih dari 70 tahun berarti bonus tuh. Ya, alhamdulillah panjang umur, ya, taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah turunkan ya surah Al-Qadar ini untuk memberikan ya keutamaan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Jalla wa Ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, inna, ya, di sini menegaskan ya sesungguhnya, inna, ya, asal katanya inna nahnu. Ya, inna nahnu. Makanya di sini ada nun bertasydid dan panjang, inna, ya. Asalnya adalah inna nahnu. Ya, domir nahnu adalah na. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Allah mengatakan bahwasanya di sini inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya kami menurunkan di sini adalah Al-Qur'an, ya, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kenapa Allah Jalla wa Ala menggunakan domir nahnu di sini? Ya, artinya kami. Ya, inna anzalna. Ya, artinya adalah kami. Kalau kita lihat terjemahan, kami menurunkan Al-Quran. Padahal Allah itu satu. Betul, Pak? Ya, laisa kamislihi syai'. Enggak ada yang bisa menyerupai Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah satu zatnya, akan tetapi asma kemudian sifat-sifatnya banyak. Tapi zatnya Allah satu. Itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bahwasanya zatnya satu. Ya, tapi asma dan sifatnya banyak. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya asma dan sifat itu termasuk zat juga. Berarti zat Allah banyak. Ya, pemahaman yang sesat. Makanya di sini Allah tegaskan inna nahnu. Kenapa Allah memakai kami? Kalau nahnu kan biasanya banyak. Ya, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Ya, padahal Allah satu. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya ya Allah menurunkan Al-Quran dengan kekuasaannya, ya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Dengan kebesaran Allah, ya, dengan ilmunya Allah, dengan kekuatan Allah, ya, Allah Jalla wa Ala menurunkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran jumlatun wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Ya, ketika Allah turunkan Al-Quran, lalu Al-Qurannya, ya, yang kita pelajari, yang diturunkan oleh Allah munajjaman,
ya, berangsur-angsur atau dalam jumlatan wahidah. Ya, di sini di tafsir yang lain dijelaskan Al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Al-Qur'an yang diturunkan adalah 30 juz, satu mushaf. Ya, yang kita lihat sekarang itu diturunkan ya di malam Lailatul Qadar. Dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Ya. Jadi yang dimaksud Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar adalah yang diturunkan dalam jumlatan wahidah, satu mushaf ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Sama'id Dunya, ya, langitnya dunia atau Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah Sama'id Dunya kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat Jibril munajjaman, ya, dengan perantara malaikat Jibril, ya, dari Sama'id Dunya kepada Nabi kita itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, berapa lama Pak diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita? Ya, kurang lebih 23 tahun. Ya, 13 tahun di mana? Ya, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, makanya Al-Quran yang munajjaman itu yang diturunkan secara berangsur-angsur, bukan hanya saja di bulan Ramadan diturunkan, bukan hanya saja di malam hari, tapi diturunkan kapan saja, di bulan apa saja, mau Rajab, mau Sya'ban, ya, mau Ramadan diturunkan, ya, mau malam, mau siang, mau pagi diturunkan sesuai dengan ya konteksnya, keadaannya, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.